Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dayang Nelly Adriani, NIM 2516062900, kelas E16, Prodi PGSD. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan simulasi video mengenai salah satu permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu kemiskinan dan dampaknya terhadap munculnya konflik antar warga. Kemiskinan bukan hanya sekedar persoalan kekurangan materi. Lebih dari itu, kemiskinan dapat memicu ketegangan sosial, kecurigaan, hingga konflik terbuka di antara masyarakat yang hidup berdampingan. Fenomena ini dapat kita jumpai tidak asing. Fenomena ini ada di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan perkotaan maupun di wilayah-wilayah tertentu seperti Sintang, Kalimantan Barat yang saat ini kita tempati. Dalam video ini saya akan menyampaikan secara sistematis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Yang kedua, bagaimana kemiskinan dapat melahirkan konflik antar warga atau memicu konflik antar warga? Yang ketiga, bagaimana konflik tersebut dapat dicegah dan diselesaikan? Mari kita simak bersama. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, menurut Chambers tahun 1983, kemiskinan merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Artinya, kemiskinan tidak hanya mengangkat aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup kelemahan fisik, keterasingan sosial, serta kerentangan dan tidak keberdayaan. Secara umum, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kemiskinan absolut, yaitu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal atau tempat berlindung. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Artinya kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan di bawah rata-rata masyarakat sekitarnya sehingga merasa tertinggal atau tidak setara secara sosial. Kemiskinan relatif inilah yang sering kali menjadi pemicu munculnya rasa iri hati, kecemburuan sosial, dan pada akhirnya dapat berkembang menjadi konflik terbuka antar warga. Kemiskinan sebagai pemicu konflik antar warga. Lalu bagaimana kemiskinan dapat memicu konflik antar warga? Di sini saya akan menjelaskan melalui beberapa mekanisme yang terjadi secara bertahap. Yang pertama, persaingan sumber daya yang terbatas. Ketika masyarakat hidup dalam kondisi miskin, sumber daya seperti lahan, air bersih, bantuan sosial, dan lapangan kerja menjadi sangat terbatas. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya ini kerap memicu pertengkaran dan perselisihan antar warga, bahkan antar kelompok dalam satu komunitas. Yang kedua, kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang mencolok di mana sebagian warga hidup berkecukupan sementara yang lain serba kekurangan, yang menimbulkan kecemburuan sosial, perasaan tidak adil yang ini
bisa berujung pada tindakan agresif, pencurian, hingga konflik fisik. Yang ketiga, tekanan psikologis dan frustasi. Kemiskinan yang berkepanjangan menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Individu yang terus-menerus berada dalam kondisi tertekan cenderung lebih mudah marah, sensitif, dan reaktif terhadap provokasi kecil. Kondisi inilah yang oleh para ahli disebut sebagai frustasi agresi. Yang keempat, lemahnya fungsi sosial dan kontrol komunitas. Pada masyarakat yang miskin, ikatan sosial seringkali melemah, kepercayaan antar warga menurun, semangat gotong royong menjadi berkurang, dan lembaga-lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Kondisi ini menciptakan ruang konsep yang kosong dan rawan diisi oleh konflik. Sebagai ilustrasi nyata, di beberapa wilayah Indonesia, konflik antar warga berawal dari sengketa lahan, perebutan bantuan sosial, atau perselisihan kecil sehari-hari. Seringkali berakar dari ketidakmampuan, ketidakmerataan sosial, ekonomi, dan kemiskinan yang tidak tertangani. Simulasi skenario konflik. Sekarang mari kita bayangkan skenario simulasi, yaitu antar tetangga. Di sebuah desa yang bernama Desa Harapan, terdapat dua keluarga yang hidup bertetangga. Keluarga Pak Hasan dan keluarga Pak Dodi. Kedua keluarga tersebut dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Suatu hari, pemerintah daerah mengumumkan pembagian bantuan sosial berupa sembako. Namun, hanya salah satu dari dua keluarga tersebut yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Pak Hasan merasa bahwa keluarganya yang juga berhak menerima bantuan tersebut. Namun, kenyataannya nama mereka tidak terdaftar dalam bantuan penerimaan sosial. Rasa kecewa Pak Hasan berubah menjadi kecurigaan bahwa Pak Dodi telah memanipulasi pendaftaran. Tanpa klarifikasi yang cukup, kedua keluarga mulai saling menyalahkan. Perselisihan verbal pun terjadi. Warga sekitar terpolarisasi. Sebagian mendukung Pak Hasan dan sebagian mendukung Pak Dodi. Konflik ini awalnya berskala kecil, berkembang menjadi ketegangan yang melibatkan seluruh RT. Dari simulasi ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kemiskinan dan tidak kemerataan distribusi sumber daya menjadi benih konflik yang berkembang secara ekskalatif di tengah masyarakat. Pemeran Pak Hasan. Pemeran Pak Dodi. Pemeran pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengumumkan daftar nama penerima bantuan di Desa Harapan dan hanya nama Pak Dodi yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Pak Hasan merasa curiga terhadap Pak Dodi. Ia merasa Pak Dodi telah memanipulasi pendaftaran. Pak Hasan dan Pak Dodi saling menyalahkan, perselisihan verbal pun terjadi di antara keduanya. Ada sebagian warga membela Pak Hasan, ada juga sebagai warga yang membela Pak Dodi. Sehingga konflik yang awalnya berskala kecil berkembang menjadi ketegangan yang melibatkan seluruh RT.
Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor struktural yang secara signifikan berkontribusi terhadap munculnya konflik antar warga, persaingan sumber daya yang terbatas, kecemburuan sosial, tekanan psikologis, dan melemahnya ikatan komunitas adalah rangkaian mekanisme yang menghubungkan kemiskinan dengan konflik sosial. Namun demikian, konflik bukan sesuatu yang dapat dicegah. Dengan transparansi, dialog, pemberdayaan, dan kepemimpinan sosial yang kuat, masyarakat dapat mengelola perbedaan dan ketimpangan tanpa harus berujung pada perselisihan. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita memiliki peran dalam membentuk generasi yang peka terhadap isu sosial, mampu berempati, dan siap berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang damai dan berkeadilan. Demikian simulasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.